Usai disebut sebagai capres setengah dewa dalam survei beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan dirinya tidak mau mengurusi survei dan meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bukan dewa. Setengah dewa Pak oleh Cyrus Network Pak. Setengah dewa. Apa? Cyrus Network kemarin. Apa? Maksudnya apa gitu? Bapak dibilang capres setengah dewa. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget jadi presiden Pak. Gimana? Apa? Semua angka-angka dari Cyrus Network. Angka apa? Iya, survei. Sudah saya bilang bolak-balik nggak ngurus survei. Saya manusia biasa, makan nasi. Di saat negeri ini muak dengan pemimpin birokrat yang itu-itu saja, tiba-tiba muncul sosok dari sudut negeri, begitu sederhana, bukan siapa-siapa, tak membawa garis keturunan elit, ulama, atau bangsawan. Publik yang jengah dengan dominasi politik kaum elit langsung jatuh hati padanya. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo? Dari Solo, ia membangun citra sebagai pemimpin yang merakyat. Lalu, ia melaju ke Jakarta sebagai gubernur pada 2012. Dilanjutkan menjadi presiden pada 2014 sampai 2 periode. Dulu, ia dieluk-elukan media daring dan simbol harapan baru. Tapi kini, seolah-olah situasinya berbalik. Kenapa? Jawabannya sederhana. Ekspektasi yang dulu menggunung kini runtuh. Jokowi dulu dipandang sebagai orang biasa, tukang kayu dari kampung yang berhasil menembus batas sosial hingga menjadi presiden. Jika dia bisa, kita semua bisa, pikir rakyat. Frasa Jokowi adalah kita pun mengakar. Bahkan ketika ia terpilih sebagai presiden, majalah Time menjadikannya cover story dengan tajuk A New Hope, dianggap sebagai harapan baru dalam demokrasi. Dulu, siapa yang tidak menyukainya? Publik menyambutnya sebagai pembongkar feodalisme di negeri ini. Ketika kekuasaannya biasanya diwarisi kaum elit turun-temurun, Jokowi datang sebagai pengecualian. Ia adalah antitesis dari oligarki politik dan militer yang menguasai 90% sumber daya Indonesia. Rakyat menaruh harapan tinggi. Ia diharapkan bisa mengubah Indonesia, menegakkan hukum, menghajar koruptor, dan menjadi contoh keluarga sederhana yang tidak terjerat dinasti politik. Anak-anaknya tidak main politik, hanya tukang martabak. Namun, seiring waktu, harapan itu hancur berkeping-keping. Di akhir masa jabatannya, Jokowi justru menampilkan dinasti politik dengan begitu sempurna. Ia dituding mengacak-acak demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan susah payah dirintis gerakan reformasi pasca Soeharto tumbang. Dulu dipuja-puja, kini banyak yang berbalik menyerangnya. Kesalahan besar Jokowi, ia telah menghancurkan harapan rakyat yang terlalu tinggi kepadanya. Kini, kritik terhadap Jokowi datang dari segala arah. Isu pagar laut yang dikaitkan dengan grup bisnis Agung Sedayu semakin memperkuat tudingan bahwa ia semakin akrab dengan oligarki. Program strategis nasional yang ia dorong dikaitkan dengan kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Memang, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di era Jokowi, tapi karena ekspektasi publik terlalu besar padanya, kekecewaan pun menjadi berlipat ganda. Orang yang diharapkan menghancurkan dominasi oligarki justru terlihat berkongsi. Ini membuat rakyat merasa dihianati. Pada akhirnya, latar belakang Jokowi sebagai sosok luar dari lingkaran elit politik membuatnya harus berkompromi untuk mewujudkan agenda-agenda pemerintahannya. Demokrasi pun seolah-olah menjadi barang yang bisa dinegosiasikan, ditukar dengan kompromi terhadap oligarki serta elit sipil dan militer. Tak heran jika kekecewaan publik semakin membuncah, terutama sejak Gibran maju dalam Pilkada Solo 2020.
Ketika rakyat jengah dengan dinasti politik, Gibran yang dulu mengaku tak tertarik politik justru maju sebagai calon wali kota. Bukan hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut bertarung di Pilkada Medan. Apakah salah? Tidak, tapi etikanya dipertanyakan. Saat seorang ayah masih menjabat sebagai presiden, pintu karpet merah bagi anak dan menantu pun terbuka lebar. Dinasti politik pelan-pelan mulai dipraktekkan keluarga Jokowi dari sini. Publik semakin dibuat terkejut ketika Gibran sempat nyaris melawan kota kosong di Pilkada Solo. Tiba-tiba muncul Bagio Wahyono, seorang penjahit yang entah dari mana, maju sebagai calon independen. Fenomena yang mengundang perhatian, meski akhirnya Gibran tetap menang telak. Lalu, datanglah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan isu 3 periode. Beberapa elit politik mulai menggaungkan ide ini, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Isu kemudian terus berkembang menjadi wacana presiden 3 periode ini didorong oleh beberapa menteri seperti Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Gagasan ini banjir dikritik publik. Jokowi berulang kali membantah, menyatakan akan jatuh pada konstitusi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Maret 2023, isu Jokowi 3 periode kembali berembus setelah Ketua Abdesi Surtawijaya menyerukan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Seruan tersebut dikumandangkannya pada saat aksi di Istora Senayan. Dia menilai kepala desa merasa terbantu oleh pemerintahan Jokowi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden demikian gencar, bergaung di mana-mana. Para pendengung di media sosial yang tampaknya sedang mengetes reaksi publik. Bahkan pada April 2022, Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI menolak wacana 3 periode ini. Tahun 2023, popularitas Jokowi mulai merosot. Isu ekonomi, harga bahan pokok yang melambung, dan daya beli yang melemah membuat kepuasan publik menurun. Belum lagi proyek-proyek ambisius seperti IKN yang dianggap lebih menguntungkan elit dibanding rakyat. Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai warisan terbesarnya, tetapi yang tersisa justru konflik dengan masyarakat adat. Pada tahun terakhir kepemimpinannya, Jokowi semakin mendapat tekanan dari akademisi, mahasiswa, dan ekonom karena dianggap melakukan intervensi terhadap konstitusi. Hal ini semakin mencuat ketika Gibran diuntungkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini menjadi kontroversi karena MK saat itu dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Putusan MK dianggap dibuat dengan tergesa-gesa, mengabulkan gugatan yang baru didaftarkan dalam waktu 2 minggu, serta bersifat ultra petita, yang berarti mengubah aturan tanpa ada permintaan eksplisit dalam gugatan. Belakangan, ketika aturan usia calon kepala daerah hendak diubah menjadi minimal 30 tahun saat penetapan, DPR memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung yang menetapkan usia minimal 30 tahun saat pelantikan menuai kontroversi. Keputusan ini dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, agar bisa maju dalam Pilkada 2024. Publik pun semakin berang dengan langkah-langkah politik yang dianggap sebagai bentuk cawe-cawe Jokowi demi memuluskan jalan bagi keluarganya. Dahulu, ia disebut sebagai sosok yang menolak dinasti politik. Namun kini, justru mempertontonkan bagaimana dinasti politik bekerja dengan sempurna.